Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yud. Hah? Ngapain nih? Konten kan ini. Gua lubang sahur dong. Boleh dong, masuk. Serius boleh? Tapi lu nggak ngomong sih, gua nggak nyiapin apa-apa. Ayo masuk gua, nggak apa-apa. Hah? Selalu nggak apa-apa. Ada makanan nggak? Ya adanya begini bang. Tadi kalau lu kabarin gua mah, gua beli nasi uduk Ponori. Apa tuh? Nasi uduk dekat sini ada. Kok Ponori? Iya, orangnya namanya Ponori. Jadi nasi uduknya kocak. Oh, serius nggak sih? Serius. Serius. Mana? Dari mana nih? Dari rumah. Jauh juga sama lu sampai Palmerah. Ya, namanya ngejar. Hah? Kok bisa sih udah prepare begini? Nggak prepare ini emang kebetulan gue tuh suka jajan aja ya. Oh. Jadi emang kadang kalau sebelum sahur tuh sebelum makan berat gue ngemil dulu. Kayak Superstar, Beng-Beng. Ada roti, sari roti makan. Terus udah lu nggak ada niat pengen beli apa gitu? Apa nasi? Tutup pintu. Ini jangan kesini. Gerah. Nanti gue beli Indomie deh. Hah? Nanti gue beli Indomie. Kan udah jam segini. Ada masih buka di depan kosan gue ada warkop 24 jam. Bukan masalah bukanya di Apa tuh? imsak. Iya. Udah imsak tuh. Iya. Tadi gue ngemilnya udah imsak. Belum. Oh, belum ya udah. Nah sekarang udah. Ya. Boleh lagi bertemu dengan diriku. Ya udah beranya mesti di musafir Apa tuh? makan sahur bersama orang kafir. Gue kan udah mualaf bang. Kenapa jadi kafir? Gue udah mualaf. Gue mualaf teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sekian konten pada hari ini. Langsung closing. Salah tempat. Ternyata lu udah malap. Udah mualaf gue bang. Dari 2017 kok lu baru tahu. 5 tahun lalu dong. 5 tahun. Kok lu baru tahu sekarang? Tapi lu sholat gak? Kadang. Tadi? Oh. Hah? Tarawih enggak? Tapi sholat maghrib ya. Maghrib doang. Maghrib. Sisanya? Kalau kepengen, kalau lagi. Sisanya tadi Sisanya tuh kayak apa? sholat gak? Subuh, johor, Subuh enggak? johor, Enggak. asar, Enggak. kafir lah ya. Ya udah, tetep nggak salah tempat. Tetap enggak salah tempat. Gara-gara enggak sholat. Ya udahlah biarin. Gua nggak tahu habisnya gua taunya lu. Masih Kristen? Iya. Masih Kristen. Lu kan cerita dulu katanya. Coba ini. Iya, kan dulunya kan. Iya. Maksudnya gua taunya itu, ya Allah udah maciki sisa lagi. Anjing sahur. Duh. Helmi tadi yang beli. Jangan dibocorin dong anjing. Aduh. Gimana tuh bang? Makan nggak? Kan. Gue tuh udah mualaf udah 5 tahun bang. Lu 5 tahun. Tahun ini 5 tahun. Gue mualaf tuh bulan November tahun 2017. November. September, Oktober, November. Udah lumayan lama berarti. Yang muslim ada dari keluarga lu? Semuanya. Oh semuanya? Semuanya. Lah kan lu Kristen sendiri? Nah. Jadi gue tuh Lu lahir dalam keadaan Kristen? Islam. Oh lahir dalam keadaan Islam? Gue lahir dalam keadaan Islam. Tapi umur 3 tahun gue dibawa ke Ambon sama ibu tiri gue. Oh ibu tiri. Terus dijadiin Kristen. Kebaptis? Ya dibaptis, nama gue digubah jadi orang Kristen. Terus 2017 gue balik ke Jakarta baru gue Islam lagi. Karena 2017 tuh lu umur berapa ya? 18 tahun. 18-19 tahun. Oh, berarti lu ngerasain Kristen 15 tahun lah ya? 16 tahun. 16 tahun. Ngerasain enak lu makan roti gue. Gitu doang. Ini bang. Gak ada solidaritasnya lu sesama muslim. Terus gue udah di mualaf tuh 2017. Karena lu sedih banget sih. Beginian. Maaf banget, udah gue ngoput dulu dah. Gak usah. Terus gue ini 2018 gue Islam karena gue ngerasa sewaktu gue di Ambon tuh pas gue Kristen tuh cuma ritual doang. Kayak gue berdoa tapi kayak hati gue tuh ini kayaknya bukan gue deh gitu. Oh iya. Anjir, kayak panggilan banget. Oh iya. Kok bisa lu ngerasa kayak gitu? Karena
Padahal di sisi anjir jadi ngomongin ke sini tapi nggak apa-apa lah. Oh, kayaknya menarik nih gua, pengen tahu. Maksudnya lu kan lagi masih kecil kan waktu itu kan? Iya. Oh, udah diajak-ajak ke gereja gitu, Iya. ikut ibadah. Sampai lu akhirnya nemu ngerasa lu bukan gua nih gitu. Itu Nah. umur berapa? Ya? Itu umur dari udah SMA tuh, udah SMA Oh, gue udah mulai mulai merasa SMA. ini kayak bukan gue deh. Karena dari karena gue dari kecil tuh kan disuruh doang. Maksudnya kayak dulu kalau ini jadi kalau gue nggak ibadah kayak jadinya suatu keterpaksaan gitu bang, bukan karena gue pengen. Kayak dulu gue berdoa karena gue takut mereka bakal ngelakuin ini ke gue. Terus? Gue ke gereja karena gue takut mereka bakal ngelakuin ini ke gue. Itu makanya pas SMA baru gue mulai sadar kayaknya gue tuh nggak nyaman. Kayak ya udah gue melakukan rutinitas ini tapi tidak Atas dasar paksaan. ya bukan karena gue aja. Terus akhirnya gue di Jakarta. Oh, lu ke Jakarta dulu? Iya, gue ke Jakarta dulu. Ntar, gue penasaran itunya. Maksudnya lu ngerasa, oh ini gue paksaan. Pasti kan lu ada pembandingnya dulu juga, Di. Nah itu 2017 itu. Oh, pas di Ambon itu belum ada pembandingnya, Nggak maksudnya? ada. Teman-teman lu mungkin ada yang muslim atau Ada yang muslim. terus lu ngeliat, kayaknya gue yang itu deh gitu. Iya, gue tuh waktu kuliah pertama kali di Ambon 2016. Nah, bisa lagi syuting buka-buka tas. Ada bunyi resleting Bocor ya suaranya ya. Terima kasih sentai. Dari 2016 gue pertama kali kuliah, gue punya temen yang deket banget sama gue. Dia orang Islam, namanya Aldi juga kayak gue. Cuma dia orang Buton. Oh ya, Buton tuh Sulawesi. Iya orang Sulawesi. Ari Kriting. Iya. Daerah situ lah Ya ya. dari sana. Dia itu orang yang kayak slow gitu kayak, yaudah kalau lu Kristen Islam temenan aja gitu. Sedangkan di Ambon tuh kan sempet ada konflik kan. Dulu. 99. Jadi Islam Kristen tuh sempet kayak panas gitu. Tapi Yeah. dia tuh welcome ke gua dan gua ngerasa ya udah gua welcome ke dia juga. Pernah satu kali kita lagi jam kosong, dia lagi mau ke kantin. Terus dia bilang, bentar udah jam 12 nih, gua sholat zuhur dulu. Kata dia gitu. Kalau lu mau tunggu gua depan masjid aja. Terus gue temenin dia tuh, sampai gue duduk depan masjid nungguin dia. Kayak gue ngeliat orang masuk gitu kayak, wah, kayak gue merasa tertarik gitu. Apa yang bikin tertarik? Iya kayak lu sih kayak, karena gue tuh umur 3 tahun waktu di Jakarta tuh gue udah sering liat orang sholat kan. Oh. Nah pas gue nih kayak, ini kayaknya gue nih gitu. Terus mulai ini gue buka-bukaan aja. Terus waktu gue di Ambon tuh gue Kristen tapi gue ikut kayak, dia gue ada kajian nih, mau ikut nggak? Gue ikut, sumpah gue ikut demi Allah. Gue ikut. Alasannya? Penasaran Karena penasaran. kenapa semenarik itu gitu. Terus gue ikut, dia masuk kajian. Waktu itu gue ingat banget pembahasannya tuh tentang Islam di dalam kampus. Oh. Anjing, LDK apa gitu. Gue ikut terus gue merasa tertarik. Terus akhirnya gue dapet kesempatan ke Jakarta, ketemu keluarga gue. Baru mereka bilang kalau ternyata di keluarga gue tuh nggak ada yang Kristen. Kalau gue saat ini misalnya Kristen nih, gue satu-satunya di garis keturunan keluarga gue yang Kristen. Oh. Ya karena lu dibawa sama nyokap tiri lu itu. Tiri gue itu. Terus? Ya udah, akhirnya gue merasa, gue nggak bohong. Om gue, almarhum om gue. Om kandung. Om kandung, adanya bapak gue. Dia orang pertama yang ngajarin gue sholat. Dalam keadaan gue belum mualaf itu. Dia bilang ya udah ikut aja, yang penting lu ngerasain dulu gitu. Maksud gue itu nggak tahu itu benar apa enggak bang ya. Maksud gue gini, gue nggak tahu hukumnya kayak gimana nih orang Kristen sholat yang belum mualaf. Gue nggak tahu. Tapi mungkin karena dia mikir ya dia juga nanti sesat jadi ini. Kita ajarin aja. Nah gue gitu, gue inget banget, gue belum mualaf, gue di Istiqlal. Gue orang Kristen masuk Istiqlal sholat bang. Sumpah gue sholat samping om gue, terus dia ngajarin ruku tuh kayak gini. Umur berapa? 2017 tuh, umur 18 tahun. Gue belum mualaf itu. Gue ikut pergerakan gitu. Oh kayak gini. Bacaannya, hafalnya. Bacaannya tuh dia bilang ikutin gue aja. Gue ikutin gitu. Terus pas pulang kita mampir toko buku gitu, dia beliin gue buku tata cara sholat. Terus gue baca, wah panduan sholat gitu. Kayak tertarik gitu. Terus kayak gue pelajarin
ini gua gitu. Kayak ini gua gini, ini gua gitu banget. Kenapa kita beneran kayak ini gua gitu. Lu kayak apa ya begitu ya? Kayak film-film ya? Iya kayak di ini yang kayak di Indosiar itu loh. Joshua. Bukan, Joshua pas mau balik lagi kan ditutup pintunya. Hujan-hujan. Iya bu, ini Jojo bu. Bu. Orang tua kandung. Oh, gue pikir oh yang pas diusir. dia mau masuk ke itu ditutup pintunya. Gue pikir yang pas dia bilang orang gila, Ya, diculik kan diculik orang gila. Mau masuk sama bu, ini Jojo bu, Jojo mau masuk Islam. Kata ibu jangan nak. Itu Daud. Bukannya buka pintu Daud. Gitu bang, terus wah ini gue nih. Terus akhirnya ditanya sama keluarga gue, lu mau balik atau enggak? Terus gue masih bimbang tuh, karena gue mikir gue harus selesaiin kuliah gue di sana. Jambon. Ya, sementara mereka bakalan tahu kalau gue di sana tuh kayak gimana. Kan masih keluarga gue di Ambon tuh agak apa ya bahasanya ya, sensitif gitu soal agama. Ya udah, akhirnya tapi kalau kayak gini gue udah ketakutan lah. Membohongi diri gue sendiri bang, kalau gue tetap kenalan dan keadaan Kristen. Nah, terus? Akhirnya gue bilang udah gue mau. Udah, akhirnya gue malah di masjid samping rumah gue. Di Kalisari. Bapak gue yang wali, apa saksi? Terus ada satu kayak kiai ya. gitu di dekat rumah gue. Nah, tapi berarti seru dong lu. Ini nih yang gua penasaran, pas lu di Ambon berarti kan lu Kristen kan? Iya. Waktu itu agama lu. Terus lu punya gak teman-teman di kayak pas lu masuk sekolah atau lu teman-teman di dekat rumah yang ternyata Islam gitu? Ada nggak? Ada. Teman sekolah gua. Teman sekolah berarti pas lu udah sekolah ya? Iya. Udah SD. Enggak. SD tuh gua sekolah di sekolah yang mayoritas Kristen semua. Patah tuh apa tuh? Patah. Udah mobil dikejar nyebur ke got. Hah? Apaan patah tadi sekarang? nyebur. Nyebur ke got. Enggak sih, hampir. Kok bisa? Nah, terus. Jadi gue sekolah ditinggal di daerah yang mayoritas Kristen. Ya, intinya SMA baru ada orang Islam atau orang cewek masih temenan sama gue sampai sekarang. Oh. Dia sekarang tinggal di daerah Taman Mini, bekerja sebagai perawat. Ke Jakarta juga dia? Ngerantau. Oh, ngerantau. Orang Islam. Berarti lu dari kecil emang lingkungan lu Kristen semua gitu? Iya, Kristen semua. Nggak ada yang Muslim gitu? Nggak ada. Berarti lu nggak pernah tahu ininya dong. Maksudnya kayak lu ngelihat temen lu ada yang puasa atau ada iya, gue nggak pernah. Ada yang sholat. Gue tuh cuma tahu dari ya udah TV gitu. Berarti lu nggak apa ya namanya? Lu cuma tahu informasi-informasi kayak gitu udah ya dari TV gitu. Oh iya. Ini lagi bulan Ramadan nih, bulan nih. apa ini gitu. Itu gimana itu lu berarti? Pas lu tahu nih misalnya nih kita lagi masuk bulan Ramadan gitu. Taunya dari mana? Iya. Gue taunya dari TV kalau tiba-tiba udah lajin lagu Opik sama Sirup Marjan lewat. Oh ini bulan Ramadan nih. Gitu. Terus apa? Lu taunya ini bulan Ramadan nih apa berarti? Ya udah buat lu tuh waktu itu. Gue mikir ya udah bulan di mana orang waktu berbuka puasa. Ya. Jadi lu taunya itu batas. Udah selesai. Ya, udah selesai nih puasanya, tapi lu nggak tahu mulainya kapan. Iya, karena subuh kan gue nggak bangun. Iya. Udah kan? Gue mikir tahu-tahu jam 8 selamat menunaikan ibadah puasa kan. Oh berarti mulainya jam 8 jam 9 atau enggak sesuka orang Islam aja gitu. Lu taunya gitu dulu. Iya. Sampai akhirnya pas sumpah gua udah punya teman Islam baru dia bilang enggak kita tuh dari subuh sampai maghrib. Itu pas udah SMA. Iya, udah SMA. Tapi bokap lu gimana di? Bokap kandung lu kan di sini kan berarti. Enggak pernah nanyain kabar apa. Aduh. Jadi sedih. Maksudnya ya, gimana? Ini mah ganti aja nih jadinya subuh-subuh nangis. Iya maksudnya gue penasaran nih, itu kan keluarga kandung lu pada iya tapi pada Islam kan, maksudnya apa kali gitu pernah ngubungin nyokap tiri lu di sana, Aldi gimana kabarnya, Aldi hari ini kita lagi puasa nih, Aldi enggak gitu, gitu enggak pernah. Lu dikasih tahu di ini gak di apa namanya ya, dijelasin nggak, dikasih informasi gitu gak sama nyokap tiri lu gitu, oh ini tuh buat orang Islam di lagi enggak juga.
Enggak, gue tuh gak pernah dikasih tau gitu bang. Karena ya udah gue dari kecil udah tau gue Kristen aja. Iya. KTP gue Kristen, akte kelahiran Kristen. Terus gue juga nggak tahu kalau ternyata gue tuh ada darah Islam gitu. Jadi gue tuh bener kayak anak hilang tiba-tiba balik ke Jakarta masuk Islam gitu. Aja bener-bener kayak cerita dongeng. Aneh banget. Tapi bapak gue nggak pernah nyariin. Gue baru dicari tuh pas kuliah kuliah awal. Pas udah balik lagi ke sini aja gitu. Enggak, belum. Oh, pas dia ini ketemunya juga kocak nih. Gue lagi di main Facebook bang. Terus gue foto begini bang, nunjukin tompel. Iya. Set. Ya. Ada yang begini, terus ada yang komen kamu seperti anak saya. Ya. Gitu masuk inbox, gue balas. Ternyata bapak gue. Gila, takdir bro. Gokil bro. Kenapa bisa ketemunya dari Facebook? Dan itu gue gak tahu. Cuma gue gak tahu. Dan bapak lu juga nggak sadar itu anaknya gitu. Iya kan, dia cuma tahu tompel kamu kayak anak saya gitu kan. Terus lu, wah emang iya om. Gue balasnya om juga. Gitu, terus pindah ke inbox bang. Iya, emang nama kita ada uus tuh gak usah. Wah, bagus, sudah uus. Jokes. Gantiin Narji. Nah, terus gue balas di inbox, ngobrol, terus dia bilang, bentar, kayaknya kamu anak saya deh. Dia bisa sadar dari mana? Nggak tahu, kayak Bisa ngomong panjang gitu. Oh, pas terus udah dikirimin semua surat ini. Oh, ternyata benar. Terus bapak lu bisa ngehnya dari mana? Nah, itu gue juga nggak paham. Pokoknya tiba-tiba dia tuh nge-add gue. Ini ikatan batin. Sepertinya. Kayak ikatan batin kan pasti. Terus namanya darah daging kan. Iya. Ini bisa membantu gak sih? Enggak membantu. Tidak membantu. Bapak tidak membantu. Tidak membantu. Oh, kirain akan membantu. Kalau nonton ya Terus akhirnya, nah itu sebenarnya gue cuma iyain aja bang. Ini jadi ngelebar sih. Maksud gue jadi penasaran. Lah dulu lu kagak tahu bokap lu siapa dong? Iya. Zaman kecil. Gue nggak tahu karena di akte kelahiran itu cuma ibu tiri gue doang. Sedangkan gue lihat lo kok di anak-anak lain akte kelahirannya ada nama bapak. Nama bapaknya kosong. Gue ibu doang. Kosong nama bapaknya. Nah, makanya. Jadi kan biasanya akte kelahiran lu kan gini bang. Ya. Membenarkan bahwa pada tanggal 27 gini telah lahir ini dari pasangan ini dan ini. Ya. Kalau gua dari nggak ada pasangannya, dari ini dan dari ini aja. Nggak ada dannya. Nggak ada dan dari. Kalau lu kan dari pasangan ini dan ini. Kalau gua nggak ada pasangannya dan nggak ada dannya. Dari Novi ini. Udah. Kocak. Terus lu nggak pernah mempertanyakan itu apa? Tanya. Aduh, ini pak. Gue baru tahu, gue tahu bapak gue tuh di Jakarta aja pas mau gue lagi goreng bawang bang. Enggak, gimana maksudnya? Jadi gue tuh kan seperti anak tiri pada umumnya. Oh, tapi lu tahu lu anak tiri? Gue tuh nggak tahu gue anak tiri. Gue tuh taunya gue tuh anak mereka, tapi mereka tuh melakukan gue tuh beda gitu. Adik gue pengen ini dikasih, gue ini dinantiin. Dintar-ntarin. Iya, dintar-ntarin. Ya, gue lebih banyak disuruhnya daripada adik jadi gue. Kayak nyuci gue. Padahal lu abang posisinya. Iya, abang. Terus gue pernah nih lagi ngulek bawang. Sama gue lagi goreng. Terus gue nanya. Gue iseng nanya karena maksudnya SMA kelas 1 penasaran kok. Sebenarnya kok SMA kelas 1 gue masih nggak tahu aku kayak gimana. Terus gue nanya, ini nyampe SMA. Bapak gue kayak gimana sih sebenarnya? Habis. Roti bang ada tuh tadi. Iya. Gue tanya kan, bapak tuh sebenarnya kayak gimana? Terus emak gue cuma, ya bapak lu mah ya gitu. Tolong dong ambil bawang gitu. Kayak mencoba mengalihkan obrolan gitu. Jadi kayak, wah ini kenapa nih? Udah gitu ada satu saat dimana mereka keceplosan. Mereka keceplosan ngomong gini. Ini nggak apa-apa di tayang nih. Nggak apa ya. Mereka keceplosan ngomong gini bang. Yang penting Aldi taunya dia anak kita aja gitu. Nah, kenapa tuh? Gue pikir kenapa ada omongan gitu. Yang penting, pokoknya mereka lagi ngomongin soal rumah gitu. Terus merembet ke gue lagi di kamar, gue denger tapi ya yang penting Aldi taunya dia anak kita aja. Anjing. Maksudnya gitu, kenapa taunya?
Gua pas kuliah tuh baru ke Jakarta. Jadi pas gua kuliah, Alasannya apa ya lu ke Jakarta? gua penasaran. Penasaran Ya kan? lu gak pengen tahu keluarga lu kayak gimana ya, Bang? Oh, berarti lu udah ngebaca-baca ini ya? Udah ngebaca-baca chat-chat itu dan sekaligus gua kayak gini, kayak semua hal-hal yang terjadi gitu. Itu berarti setelah lu apa? Inbox-inboxan sama Bapak. ya chat-chatan sama bokap lu. Iya, Baru lu ke Jakarta. baru ke Jakarta. Karena Setelah lu sekian lama lu nggak tahu siapa ini apa yang terjadi sama keluarga lu waktu di sono. ya, Terus tiba-tiba ada orang lain yang datang ngaku-ngaku lu Iya. anak gue. Iya. Baru lu mulai anjing. baru gue mikir kayak gini, kayak lu pernah sih potongan-potongan itu Iya, tiba-tiba nyambung jadi satu puzzle-nya yang utuh gitu. Iya. Itu pantesan dulu gue gini. puzzle-nya baru mulai nyatu Iya, nih pantesan gitu. dulu gue gini, pantesan pegang. Akhirnya lu ke Jakarta nyamperin bokap lu. Iya, dia kirim tiket. Tiket lu kalau minta kalau lu kesini aja. Tapi gue nggak tahu caranya gimana lu kesini, tapi nya gue udah kasih. Terus gue bilang aja study tour ke Jakarta, diizinin. Terus ya udah gue ke Jakarta. Akhirnya bener lu ke Monas malah. Monas dulu tuh. Monas. Sama ke Kota Tua, ketemu Raja Silver. Museum Bataila. Terus pulang lagi ke Ambon. Beneran study tour. Study tour beneran. Sama foto depan meriam. Bapak lu udah nungguin aja. Aldi kemana nih anak gua? Beneran study. Udah gue hendak ke Jakarta. Terus diceritain semua. Nanti itu baru gue balik ke Ambon. Aduh anjing. Gitu gue. Apa lu? Enggak, kasihan. Masuk. Udah pergi loh. Udah pergi. Akhirnya gue ke itu di Ambon kuliah. Obrolannya malah jadi deep banget nih jadi. Iya, jadi nggak santai. Iya, gue tadinya pengen nanyain lu pengalaman puasa. Oh iya, gue pengalaman Dulu puasa. zaman kecil gitu-gitu Tapi sebagai. kan gue kecil nggak puasa. Nah itu maksud gue tadinya gue pengen nanya soal waktu lu Kristen lu pernah Mencoba puasa. Coba puasa apa enggak? Tapi kan lu ya ternyata kan gitu kan ceritanya ternyata malah. Tapi gue pernah waktu kuliah gue pernah coba puasa. Jadi waktu itu gue sama temen gue yang si Aldi ini, dia puasa. Terus gue iseng, puasa lah, gue ikutin lu. Iya, tapi lu nggak boleh makan dari pagi. Dalam hati gue emang nggak pernah sarapan. Jadi harusnya biasa aja. Terus gue ikutin dia, siang masih santai, jam 12, jam 1, jam 2 gak kuat gue makan gue akhirnya. Pertama kali ya? Pertama kali puasa ternyata cuma batas jam 2 siang dari jam 7 pagi. Keren, tapi gue pertama kali puasa jam 9 udah minum. Karena gue masih kecil. Ya, masih kecil. Lu kan udah tua. Ya, berarti gue tetap salah Tetep sih. Jam 2 siang gue gak kuat, gue makan. Terus akhirnya Udah, kayaknya Islam gak asik. enggak kan ada proses. Oh, iya, benar. Tapi sempat pikir gitu. Ini berarti tahun keberapa ya lu puasa? Tahun kelima? Ini ada tahun ke-5 gue puasa. Lu udah itu? Enggak dong, tahun keempat berarti. Kan lu November waktu itu belum puasa. Oh, tahun ke-4, iya. Iya. Dan 2018 gue puasa. Tapi selalu full? Apa awal-awal masih goyang-goyang juga sih? Awalnya sempet goyang. Tahun kemarin gue full. Tahun kemarin? Oh, baru tahun kemarin. Tahun kemarin gue full. Kok bisa? Nggak tahu, kayak gue ngerasa, lah tahun ini bisa lah. Oh, ada motivasi ya? Iya, ada motivasi. Hmm. Tahun ini enggak. Kok bisa? Baru 2 hari anjing? Gara-gara tadi gue Baru 2 hari? telat sahur gue. Sahur bareng telat kan. Terus gue masih kebanyakan bercanda. Terus gue gak minum air putih, makan gorengan seret dong. Udah jam 5:30 gue baru sadar pas minum. Ya anjing udah imsak. Ya udah lewat, bukan udah imsak. Ya semoga dari hari ini sampai besok sampai akhir gak cuma 1 aja. Ya gimana ini kita sahur juga cuma begini? Minum granita. Kuat gak lu? Gak apa-apa, gak sahur, gak apa-apa, gak puasa, yang penting mata melek. Ah, kan minum granita bang. Gak apa-apa gak puasa. Gimana gak apa-apa gak puasa ya gak boleh. Ya udah puasa yang penting mata lu melek bang, gak apa-apa lapar yang penting mata lu melek. Gitu. Lu mau ngomong gak apa-apa gak puasa. Salah bro. Gila lu berani banget. Oh, bro, gitu. Anak baru berani-beraninya ngomong gitu. Tapi gue merasa nih bang, semenjak gue jadi mualaf, gue merasa ya ada privilege tersendiri. Beneran. Apa? Ini
mohon maaf teman, kayak gue merasa apapun yang kayak misalnya gue melakukan sesuatu yang kalau misalnya lu muslim dari kecil lu lakuin itu, orang bakalan ih apaan sih lu gitu. Tapi kalau gue nggak apa-apa, dia masih malah beneran. Contoh kayak yang inilah gitu. Iya, puasa. Oh, mana juga baru gitu. Iya. Meskipun udah 5 tahun ya. Gitu. Nggak privilege juga sih itu jatuhnya. Tapi pembenaran aja kalau setan. Ya kita nggak tahu jalan. Kita nggak tahu hidup lah ya. Kita nggak tahu hidayah, kita nggak tahu takdir kayak apa, ya udahlah kita mau jalanin aja semaksimal mungkin, ya. Sebaik-baiknya. Amin. Begitu. Pesan pada malam hari ini. Ada sahur kali ini. Dah, karena kalau ngobrol sama Aldi ini pasti panjang. Gue tadinya mau ngobrolin puasa doang, gue jadi tahu keluarganya Aldi. Lebaran, nggak ada lebaran. Apa? Omongan sebentar aja. Orang baru hari kedua. Nggak usah, kalau kita bahas lebaran ntar panjang lagi. Iya. Boleh lah, ntar gue mampir ke sini lagi. Boleh, kita bahas lagi. Lain kali kalau datang gue akan lebih prepare. Iyalah, siapin makanan dong. Iya, ini karena gue nggak ngomong kan. Iya, ini Helmi juga belinya ciki doang. Jangan dikasih tahu dong kalau yang beli Helmi. Kan tadi lu bilang ini, adanya cuma ini. Kenapa lu bilang Helmi yang beli? Ya, maaf. Ya gitu ya teman-teman ya, selamat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Jadi tayang nggak tahu. Gua maunya ngeditnya kapan? Gua pikir langsung tayang. Pengennya, cuma kan nggak tahu kekejar apa enggak nih ngeditnya. Boleh. Ya gitu ya, mudah-mudahan kalau kekejar ya tayang hari ini ntar. Ya terima kasih teman-teman, selamat sahur, selamat puasa. Ini sudah waktunya kita menyudahi dulu karena sudah imsak. Ya, dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.